Cek. Assalamualaikum peserta kajian online semuanya pada siang hari ini. Karena acara akan segera kita mulai. Baik, Ahwa dan Umahat semuanya, acara akan kita mulai ya. Insya Allah sudah siap semuanya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir melalui Zoom dan mungkin juga melalui YouTube, dan ada juga yang nobar ya. Ini dari Ahwat di Dapil 4 itu di wilayah Ngadirjo. Ini ada yang nobar sejumlah 21 orang. Baik, berhubung waktu sudah siang, mari kita mulai untuk acara kajian online kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Ida. Ya, Waalaikumsalam. Iya, kita mulai ya Bun. Yuk, siap. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Hajah Ida Nurul Farida MSI selaku narasumber MPD. Oh iya Bun, saya ulangi, yang kami hormati Bunda Hajah Ida Nurul Farida MPD ya selaku narasumber kajian online kita siang hari ini. Kemudian Bunda Elinawati SPD selaku Ketua BPKK DPD BKS Kabupaten Temanggung. Juga kepada seluruh peserta kajian online siang hari ini yang kami cintai dan kami banggakan, dan kepada segenap panitia kajian online siang hari ini. Alhamdulillah, senantiasa kesyukuran yang tiada hingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian online Ahwat Cantik untuk yang edisi ketiga kalinya di bulan Ramadan ini. Insya Allah siang hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Ramadan Berdaya, nanti bersama dengan Bunda Ida Nurul Farida. Salawat dan salam juga senantiasa tak lupa kita limpah curahkan pada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah di jalannya. Baik, peserta semuanya kajian online, semoga Ahwa dan Umat semuanya alhamdulillah kita sudah memasuki hari puasa yang ke-18,
dan tidak terasa sebentar lagi kita akan berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita semuanya nantinya bisa diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalani penghujung Ramadan kita dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Ya, dan insya Allah nanti dengan bekal materi dari Bunda Ida Nurul Farida yang nantinya akan bisa menambah semangat dan motivasi kita di penghujung Ramadan ini. Baik, akan saya bacakan susunan acara untuk siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ngantar, kemudian acara yang keempat yaitu acara inti, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, kajian siang hari ini, mari bersama-sama kita awali, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk acara kita dari awal sampai akhir nanti. Baik, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Lili. Ya, kepada Bunda Lili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم
فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan kasiran kepada Bunda Lili yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya, tadi membacakan surat Al-Mulk. Semoga semakin menambah keberkahan untuk acara kita pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pengantar atau sambutan dari Ketua BPKK DPD PKS Kabupaten Temanggung yang akan disampaikan oleh Bunda Elinawati SPD. Kepada Bunda Elina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesyukuran yang berlimpah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang karena Rahman dan Rahimnya pada hari Jumat yang insya Allah penuh barokah ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara Kajol, kajian online Akhwat Cantik bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Temanggung tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam pula kepada para keluarga, sahabat dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di muka bumi ini hingga yaumul akhir. Yang saya hormati Bunda Ida Nurul Farida MPD, yang saya cintai teman-teman BPKK DPD PKS Temanggung, yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi seluruh peserta, para ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, umahat dan akhwat fillah, baik yang kemudian bisa langsung bergabung melalui Zoom maupun yang bergabung lewat live streaming channel YouTube kami, ataupun yang kemudian sekarang sedang nonton bareng acara ini di beberapa titik begitu. Alhamdulillah, ini adalah episode kajian online BPKK yang ketiga gitu ya. Setelah yang pertama kita dengan Ustadzah Suminah, kemudian yang kedua dengan Dr. Ismi. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita Bunda Ida gitu ya. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ibu Wakil Wali Kota Salatiga begitu. Alhamdulillah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa langsung bisa berhubungan dengan Bunda Ida gitu ya, meskipun lewat online tapi ini sudah kesempatan yang luar biasa gitu. Nah, pada hari ini memang dari panitia gitu ya bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS memang sengaja memilih sebuah tema terkait dengan Ramadan berdaya gitu ya. Dan ini memang luar biasa ketika kemudian Bunda Ida yang bisa menyampaikan materi ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kemudian kita mengambil tema ini gitu, karena memang kita semua ingin gitu ya menjadikan bahwa Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita begitu ya. Dan dengan cara apa ya, harapannya memang kita bisa memaknai Ramadan kali ini seperti halnya ketika Rasulullah dan para sahabat memaknai Ramadan itu seperti apa begitu ya. Dan disinilah yang namanya kepahaman dan ilmu gitu yang luas gitu yang berkaitan dengan Ramadan itu disertai dengan amalan-amalan yang luar biasa gitu ya yang harus kita miliki, sehingga memang harapannya orang yang beramal gitu ya, kita beramal itu memang sesuai dengan pemahaman kita gitu ya, sehingga nanti output yang kemudian dihasilkan itu bisa secara maksimal gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai Ramadan itu sudah banyak dijelaskan gitu ya sebenarnya gitu ya kemarin oleh Bunda Suminah gitu ya. Bahwasanya yang namanya Ramadan itu harus dimaknai gitu ya. Ramadan adalah syahrul syiyam gitu, syahrul tarbiyah, syahrul ukhuwah gitu ya. Saya rasa untuk teman-teman semuanya sudah
sudah mengerti gitu ya, karena kemarin sudah dibahas tuntas gitu ya. Tapi satu hal yang kemudian gitu ya, kita memaknai Ramadan itu sebagai syahrul jihad gitu ya, bagaimana kita berjuang, tidak hanya berjuang mengendalikan lapar dan dahaga gitu seperti yang kemudian kemarin kita sudah bahas gitu ya, kita juga harus mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya, tetapi yang patut kemudian kita garis bawahi adalah bahwa dalam syahrul jihad itu ada yang namanya nilai perjuangan di sana gitu ya. Bukan hanya kemudian kita menjauhkan diri kita dengan kemaksiatan, tapi juga memperkaya diri kita dengan amalan-amalan yang baik gitu ya. Makanya kemudian kita memilih sebuah materi dengan Ramadan berdaya gitu ya. Memang harapannya kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan bagaimana kita Ramadan itu tidak kemudian loyo lemes, tapi kita lebih produktif dan bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya begitu. Nah, memang harapannya gitu ya, kenapa kemudian Bunda Ida gitu ya, alhamdulillah bisa bergabung gitu ya dengan kita pada siang hari ini, karena memang Bunda Ida adalah sosok yang kemudian luar biasa kita kenal dengan perjuangan-perjuangannya yang luar biasa gitu ya. Baik di Salatiga sudah tidak diragukan lagi karena Ustadz Haris sudah 2 periode gitu ya Bun begitu. Nah, kemudian sekarang ditambah lagi gitu ya, Bunda Ida berkecimpung berjuang gitu ya di dunia legislasi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, makanya hari ini monggo gitu ya, mumpung ada ada sosok luar biasa gitu ya di tengah-tengah kita, monggo kita maksimalkan semua untuk acara kajian hari ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, monggo gitu ya, mumpung ada ahlinya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, karena waktu juga sudah semakin berjalan gitu ya, seperti itu. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakillah khairan kasiran kepada Bunda Elina atas pengantar atau sambutannya yang insya Allah semakin menambah semangat untuk kita semuanya. Baik, untuk acara berikutnya yaitu acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Ida ya. Bulan Ramadan sejatinya adalah bulan yang penuh dengan sejarah, di mana dalam sejarah dikisahkan Rasulullah mengalami beberapa kali perang, itu justru terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga hal itu menjadi pemantik bagi kita bahwa Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan pahala, harusnya banyak berkarya, tidak menjadikan kita lalu menjadi lemah dan tak berdaya. Nah, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bunda Ida Nurul Farida di tengah kesibukan beliau di berbagai aktivitasnya. Alhamdulillah hari ini sudah menyempatkan hadir bersama dengan kita yang insya Allah nanti akan membersamai kita kurang lebih selama 1 minggu ke depan. Baik, insya Allah saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Ida Nurul Farida, MPD, suami, Dr. Muharis, MSI, Wakil Wali Kota Salatiga, pendidikan terakhir Magister Pendidikan UMS Surakarta, jabatan anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman organisasi beliau, pengurus DPW PKS Jateng tahun 2015 sampai sekarang, Ketua Salima Jateng 2005 sampai 2015, pengurus BKOW Provinsi Jawa Tengah 2016 sampai 2020, Ketua IGTKI Kabupaten Semarang 2011 sampai 2019, Ketua FKG PAITK 2013 sampai sekarang, Wakil Ketua PKK Kota Salatiga 2011 sampai sekarang. Jumlah anak 6 orang, jumlah cucu 4 orang. Moto hidup, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, demikian kurikulum vitae dari Bunda Ida yang subhanallah luar biasa sekali. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda Ida. Ya, apa kabarnya Bunda? Ya, alhamdulillah hari ini kami bisa berjumpa dengan Bunda, senang sekali. Semoga nanti akan banyak inspirasi yang kami dapatkan dari Bunda untuk kajal siang hari ini sebagai bekal kita
menuju di penghujung Ramadan ini dan juga sebagai bekal ke depan untuk aktivitas kita semuanya. Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bunda Ida nanti kurang lebih sampai pukul 12.15 ya. Baik, monggo sepenuhnya kami serahkan kepada Bunda Ida. Suara saya terdengar? Dengar suara saya? Halo? Iya, terdengar. Iya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus syiyam qablikum la'allakum tattaqun. Bu Eli selaku ketua Bandung juga kelihatan namanya siap. Dan juga akhwat-akhwat semuanya sudah ada di ya. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul silaturahmi kalau virtual. Akhirnya kita bisa bertemu. Dan ini salah satu berkah dari Ramadan, Ramadan Syahrul Mubarak. Dan ini adalah berkah Ramadan ini kita bisa bertemu walaupun berbeda. Berkah dari corona juga ya. Kalau kita tidak corona kita nggak ketemu. Iya. Ya, sudah 1 tahun kita ini banyak melakukan kegiatan melalui virtual. Hingga bahkan dalam 1 pekan kita bisa berkali-kali ya kan dari virtual gitu ya. Kita mengikuti juga institusi dari pusat mulai dari DPP dari semuanya melalui virtual. Kalau memang tidak corona mengakibatkan saja susah dalam kerjaan. Ya, ini salah satu berkah itu dibalik musibah kita manfaatkan, kita ambil manfaat dan hikmah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir, amin. Amin. Materi saya bisa di-share, Mbak? Ya. Ya, baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa mungkin 2 pekan yang lalu sudah banyak dibahas tentang Ramadan ya. Dari pengertian dari ilmu yang berbeda. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan fokus kepada tentang Ramadan berdaya. Ramadan berdaya. Kemarin waktu saya tanya Mbak Eli maksudnya apa ini Ramadan berdaya gitu ya. Ya tentu sebagaimana tadi yang disampaikan Mbak Eli, kita ingin bahwa Ramadan ini tidak identik dengan loyo, tidak identik dengan kemalasan-kemalasan begitu ya. Tapi Ramadan adalah syahrul jihad begitu. Nah, tentang kewajiban Ramadan ini tentu kita sama-sama sudah pahami ya. Ini adalah di mana Rasulullah pernah di khutbah. Itu beliau mengatakan ya ayuhan nas laqad ja'akum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia, akan datang kepada kalian adalah bulan yang agung, bulan yang mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya ada 1 malam ya, ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
lebih utama dari 1000 bulan. Nah, di mana bahwa di dalamnya itu diwajibkan kepada kita berpuasa, kemudian malamnya disunahkan untuk taraweh begitu. Dan Allah pun menjanjikan ya bahwa ketika kita menjalankan ibadah sunnah pada bulan itu, pada bulan Ramadan ini akan diberikan pahala sebagaimana ibadah wajib. Dan kalau kita menjalankan ibadah wajib akan dilipat gandakan sampai 70 kali. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Bahwa bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat, kemudian tengahnya adalah ampunan, dan akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka. Tidak terasa kita ini sudah masuk di pertengahan 10 hari kedua ya, 10 hari kedua ini sudah hari ke-18. Jadi tinggal 2 hari lagi kita akan masuki 10 hari yang paling akhir ya, 10 hari akhir. Maka mari kita manfaatkan. Kalau dulu Rasulullah 10 hari terakhir itu adalah sudah mengajak para sahabat full di masjid ya, full di masjid. Keluar hanya untuk urusan tertentu saja, misalnya mengantarkan jenazah atau hal yang penting, yang lainnya tidak ya, termasuk ya urusan ke belakang dan sebagainya. Yang lainnya adalah full di masjid ya, selama 24 jam mulai malam, mulai 20 ya, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Itu Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau kita, mungkin kalau kita tidak bisa semuanya, ya tentu jangan tinggalkan semuanya gitu ya. Kalau kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mungkin bagi akhwat banyak alasan ya untuk iktikaf di masjid 24 jam tentu tidak mungkin begitu, karena kita punya keluarga yang harus disiapkan untuk bukanya, untuk sahurnya dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kalau kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau tidak mungkin setelah Isya, setelah tarawih kita jangan langsung pulang ya, kita di iktikaf dulu di masjid ya, membaca Al-Qur'an ya, berzikir ya sampai malam. Nah, nanti kalau bila menginginkan mungkin bisa tidur di masjid, kemudian qiyamul lail di masjid. Kemudian mungkin nanti menjelang sahur kita pulang untuk menyiapkan sahur keluarga, anak-anak begitu ya. Kemudian habis subuh juga kita subuh jamaah ya, setelah selesai sahur langsung ke masjid lagi, jamaah subuh, kuliah subuh, kemudian habis itu juga jangan segera pulang ya, kita tunggu dulu, berzikir dulu, tilawah dulu sampai kita tunggu syuruk ya, kita tunggu syuruk, kemudian kita akhiri dengan sholat, karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berjamaah subuh di masjid, kemudian juga berzikir sampai syuruk dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh tamatan ya. Dan kalau itu kita lakukan selama 30 hari, Masya Allah ya, kita bisa melakukan luar biasa. Paling tidak, kalau tidak 30 hari ya 10 hari terakhir coba kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga habis subuh kita jamaah subuh, kemudian setelah selesai subuh kita berzikir, kita bertilawah ya sambil menunggu syuruk, kemudian setelah itu kita sholat ya 2 rakaat, dan maka Rasulullah mengatakan seperti pahalanya seperti haji dan umroh tamatan sempurna ya. Nah, jadi ini sudah tahun kemarin kita gagal untuk haji ya, seluruh bangsa gagal untuk haji karena corona. Yang tahun ini juga kita belum tahu apakah belum ada kepastian apakah bisa haji atau tidak begitu. Maka antrenya akan tambah lama sekali. Nah, maka sambil menunggu antrean itu ibu-ibu, maka mari manfaatkan haji dan umroh setiap hari ya. Haji dan umroh setiap hari, lebih-lebih bulan Ramadan ini. Nah, Ramadan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Rasulullah beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hijjil baita man istata'a ilaihi sabila." Jadi Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun tentu sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dikerjakan. Setelah kita bersyahadat, salat, kemudian berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan juga menunaikan haji bagi yang mampu. Dan di dalam kitab Bidayah Al-Mustahid wa Nihayah ini
semua ya ulama ini tidak ada perselisihan ya tentang kewajiban puasa. Lanjut, Mbak. Lanjut materi. Ya. Nah, Ibu-ibu kembali saya sampaikan bahwa Ramadan berdaya ini sebelum mungkin kita mengambil ibrah dan mungkin juga apa yang kita lakukan, kita melihat bagaimana banyak perjuangan ya, perolehan atau kemenangan-kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sampai para pahlawan mujahid-mujahid berikutnya, ini banyak terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Perang Badar Kubro ya. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Luar biasa yang akhirnya juga umat Islam mendapatkan kemenangan dalam Perang Badar, ini terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Mekah ketika Rasulullah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin membebaskan dan membuka Mekah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga Perang Hittin dan perebutan kembali Baitul Maqdis yang dikomando oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Perang Ainun Jalut ya, melawan Mongol di bawah komando Saifuddin Qutuz, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan Crimea oleh Kesultanan Utsmani itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang dengan Israel di Semenanjung Sinai itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan juga kita bangsa Indonesia juga punya sejarah yang luar biasa, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga kita lakukan terjadi pada bulan Ramadan. 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah atau tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini menunjukkan dari pelajaran mulai dari zaman Rasulullah sampai di negeri kita sendiri, bahwa Ramadan ini adalah dikatakan syahrul jihad ya. Syahrul jihad ini adalah upaya yang dilakukan. Ya peperangan, kalau itu adalah kemenangan-kemenangan, memang kemenangan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabat sampai para pahlawan kita ya, para pahlawan kita di negara Indonesia, bagaimana kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia, ini ternyata juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan ini tidak identik dengan keloyoan, tidak identik dengan kemalasan, begitu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa naumu shaimu ibadah itu adalah dhaif ya, bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah ini tentu tidak pas kalau kita angkatnya sebagai seorang mujahidah, sebagai seorang seorang aktivis ya, seorang aktivis tentu tidak pas kalau ungkapan itu kita bawa-bawa pada kegiatan ataupun pada di lingkaran kita. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, ini ya, jadi sekali lagi Ramadan tidak identik dengan kemalasan, maka mari sambut dan hidupkan Ramadan dengan kesungguhan dalam beramal. Nah, jihad ini juga berarti sungguh-sungguh ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan. Nah, kesungguhan kita di bulan Ramadan ini apa? Tentu kita akan berusaha sungguh-sungguh agar Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, ya. Mungkin target-target kita lebih tinggi, lebih banyak, lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kita tidak sempat sholat syuruk tadi, tidak sempat berzikir sampai pagi sampai syuruk. Nah, coba kita agendakan. Masih ada waktu 12 hari ke depan, ini mari kita target-target kita yang belum sampai, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang mentargetkan mungkin sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, begitu ya. Nah, maka mari capai ya target itu, masih ada 12 hari, Kita upayakan ya isi selain dengan ibadah-ibadah, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lain, baik itu ibadah secara pribadi, secara sosial ya, kemasyarakatan. Kita mungkin juga punya target-target ya, ada hal yang ingin kita capai, baik itu mungkin zakat kita, ya, infak kita, sedekah kita,
kita lebih banyak dan sebagainya. Nah, dan ibadah-ibadah lainnya saya kira tentu Ramadan ini merupakan peluang banyak kegiatan ya. Kalau kita mungkin kita di kader anggota PKS ini kan sudah ada ini ya, muhasabah yaumiyah ya, ibu-ibu ya, mbak-mbak ya, ada muhasabah yaumiyah ini. Mari itu kita cermati ya, kita isi mana yang belum tercapai dan sebagainya, begitu ya, mana yang belum tercapai dan sebagainya, dan kita upayakan untuk memenuhinya ya di 12 hari terakhir ini. Centangan-centangan yang sudah ada di hadapan kita ini, mari kita berusaha untuk tertib mengisinya, karena itu bagian dari mendisiplinkan kita. Dan kalau selama 1 bulan kita ini sudah ditarbiyah ya oleh Allah secara langsung melalui kegiatan atau amaliyah harian kita, oleh partai kita juga diberikan wasilah ya, agar kita ini ditarbiyah langsung melalui muhasabah harian ini, maka tentu insya Allah sebulan ini akan menjadi betul-betul menjadi pesantren ya, menjadi pesantren yang luar biasa bagi kita, kader-kader PKS, bagi kita akhwat-akhwat semuanya, dan juga keluarga kita ya, suami kita, anak-anak kita. Mari kita kondisikan bahwa Ramadan ini menjadi betul-betul sesuatu yang produktif, sesuatu yang punya nilai lebih, punya nilai tambah begitu ya. Bahkan juga mari kita panjatkan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun ya. Ketika hambaku bertanya aku ya, maka katakanlah aku ini dekat ya, aku akan mengabulkan apa yang mereka minta ya. Fal yastajibuli, syaratnya apa? Fal yastajibuli ya, syaratnya penuhi dulu begitu ya kewajiban-kewajibannya, dan berimanlah ya, la'allahum yarsyudun, pasti kalian akan ditunjukkan. Jadi Allah di bulan Ramadan ini betul-betul membuka ya, lebih seluas-luasnya ya, kesempatan-kesempatan untuk kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak berdoa. Maka mari manfaatkan, karena Ramadan itu ada bulan mustajabah ya, bulan mustajabah. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, begitu ya, untuk masyarakat kita, dan untuk dakwah kita, untuk para qiyadah kita, untuk orang tua kita, untuk semua orang. Mari kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah juga ingatkan kepada kita bahwa salasun la turaddu da'watuhu ya, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil ya, seorang pemimpin yang adil begitu ya. Kemudian yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftiru, adalah doanya orang-orang yang berpuasa. Kemudian wada'watul madlum, dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Nah, yang kedua saya ingin menggariskan yang kedua bahwa as-shaimu hatta yuftiru. Jadi doanya orang yang berpuasa ini adalah tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Maka mari kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini yang tidak terasa ini sudah 18 hari ya, sudah hari ke-18, dan sebentar lagi kita akan berakhir di 10 hari terakhir. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lebih-lebih mari kita bersama-sama nanti untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar, yang itu datangnya hanya setahun sekali ya. Datangnya hanya 1 tahun sekali di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir ya. Di 10 hari terakhir. Nah, karena kita tidak tahu 10 hari terakhir itu malam yang mana, maka Rasulullah mengajak kita 10 hari terakhir ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Jadi jangan ke masjidnya atau jangan bersungguh-sungguhnya, jangan hanya malam ganjil saja begitu ya. Kalau malam ganjil kita sungguh-sungguh, malam nggak ganjil santai-santai, jangan ya. Ya 10 hari terakhir, karena kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa, hanya Allah yang tahu. Tetapi memang Rasulullah memberikan rambu-rambu, adalah malam ganjil begitu ya, hanya malam 27 atau ya pokoknya di 10 hari terakhir itu. Ada mungkin 21, ada 23, mungkin 25, mungkin 27 ya. Dan juga mungkin 29. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ternyata
bukan di malam ganjil. Tetapi, nah oleh karena itu ibu-ibu dan akhwat semuanya, mari kita siapkan sejak sekarang ya. Nanti 10 hari terakhir ini kita jangan sibuk untuk menyiapkan hari raya. Apalagi kita sekarang hari raya juga masih hari raya di corona ya. Jadi kan tidak perlu banyak membuat kue macam-macam ya. Tidak perlu mungkin nyari baju yang macam-macam dan sebagainya. Ya kita nikmati ya. Kita fokuskan pada amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kesungguhan kita ya, dengan kesungguhan kita. Jihad, sarul jihad. Sekali lagi, dalam ibadah pun butuh kesungguhan ya, butuh kesungguhan. Jadi tidak bisa untuk beribadah, untuk bisa melek ya, untuk bisa menahan ngantuk, ini kan juga butuh kesungguhan. Meskipun di bulan Ramadan ini kan setan-setan sudah dibelenggu begitu, mereka ditutup, setan dibelenggu, surga dibuka luas-luas begitu ya. Tetapi pada kenyataannya juga kadang ya, godaan kepada kita untuk godaan malas ya, kemudian juga menunda-nunda. Ini tentu mungkin yang lain dulu ya. Di masjid ya Mbak ya. Bisa di bisa di ya, oke. Baik ya, kita lanjut ya, ini bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah ya, sekali lagi bahwa bulan ibadah ini memang mengharuskan kita, kesungguhan kita untuk bagaimana agar sebelumnya Mbak, yang sebelumnya Mbak, ya oke. Jadi mengharuskan kepada kita untuk bersungguh-sungguh ya. Yang kedua baris setelah ini, nah, setelah ini yang tadi. Materi slide berikutnya Mbak. Ya, oke. Syahrul ibadah ya. Jadi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, maka harus kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih dari bulan-bulan sebelumnya begitu. Kemudian syahrul Quran, sekali lagi Allah dalam firman-Nya beliau mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan ya. Jadi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas atas petunjuk itu dan juga pembeda antara hak dan batil. Nah, tentu banyak kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah bagaimana kita beriman kepada Al-Qur'an. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita yakini bahwa ini adalah wahyu yang terakhir, yang setelah itu tidak turun lagi wahyu atau kitab ya, kitab-kitab dari Allah kepada orang lain. Nah, kewajiban kita selain beriman kepada Al-Quran adalah tilawatuhu ya, kita membacanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa membaca Al-Quran ini satu huruf Al-Quran ini Rasulullah mengatakan 10 kebaikan ya.
Dan Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin ya alif harfan, lam harfan, wa mimu harfan ya. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, Masya Allah berapakah kebaikan yang kita dapatkan kalau di bulan Ramadan ini kita bisa sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, begitu ya. Dan ditambah dengan surat-surat pilihan yang lain, Masya Allah betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Selain itu pahala yang langsung dari Allah, juga keberkahan dan juga pelipat gandaan pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Tentu kita merasakan banyak sekali kebaikan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita merasakan bagaimana 18 hari ini tentu secara maknawiyah kita sudah merasakan keterangan yang luar biasa. Kita merasakan kenyamanan dalam beribadah ya, ketika kita di bulan Ramadan ini kita kan merasakan kenyamanan di dalam beribadah ini ya. Merasakan kenyamanan, kenikmatan ya, kenikmatan beribadah, tidak kemerungsung. Kita juga berusaha berjihad tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli ya. Berjihad ini tidak ada kesungguhan dalam berperang dan sebagainya, termasuk jihad melawan nafsu kita. Agar puasa kita ini tidak sekedar meninggalkan lapar dan dahaga saja, maka tentu kita jaga lisan kita jaga mata kita ya. Kita jaga pandangan kita ya, kita jaga hati kita dan sebagainya, agar apa? Agar puasa kita ini tidak sekedar meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi betul-betul kita mengharap ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ibu-ibu dan akhwat semuanya, mari Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya menjadi syahrul ibadah ya, syahrul Quran, kita tilawah dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain tilawah kita berusaha mentadaburinya, karena sehari-hari kita ini kan pegang Al-Quran ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini siang, malam, pagi, bahkan di mobil, bahkan di perjalanan kita membawa Al-Quran. Nah, monggo selain kita ini hanya melewatkan dengan tilawah, kita berusaha untuk memahami isinya, memahami maknanya begitu ya, sehingga kita berusaha tadabbur sedikit demi sedikit. Nah, tentu harapannya setelah kita tadabbur, kemudian juga dengan kita terus-menerus membaca setiap hari ini sedikit demi sedikit kita dan juga ya, yang tidak. Jadi kita membaca Al-Quran, mentadaburinya ya, kemudian berusaha untuk menghafalkan, kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran ya, Al-Quran ini tidak hanya kitab pegangan ya, tidak hanya kitab suci yang menjadi pegangan umat Islam, tetapi adalah suatu kitab yang harus diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah dulu dikatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kesehariannya Rasulullah itu ya Al-Quran. Maka orang yang mengatakan bahwa Al-Quran yang hidup itu ya Rasulullah itu begitu. Kemudian juga masyarakat yang menerapkan Al-Quran dengan baik ya zamannya Rasulullah. Maka dikatakan kuntum khairu ummat ya ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka dikatakan masyarakat terbaik itu adalah masyarakat pada zaman Rasulullah beserta sahabat ada pada saat itu. Rasulullah sebagai pemimpin terbaik, masyarakatnya, umatnya sebagai umat yang terbaik. Karena mereka selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ramadan juga dikatakan syahrul qiyam ya. Jadi qiyam ini adalah menegakkan. Man qoma Ramadana, barang siapa yang menegakkan Al-Quran. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dengan iman, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan sekali lagi tidak identik dengan loyo, tidak identik dengan kemalasan, tetapi bagaimana kita menegakkan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan
yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih solih, lebih solihah, ya, lebih hormat kepada suami, lebih sayang kepada anak-anak, ya, lebih peduli kepada masyarakat, ya, lebih perhatian kepada tetangga, lebih berbakti kepada orang tua, ya. Ini dengan amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan. Menegakkan. Maka di dalam bulan Ramadan ini selain diwajibkan berpuasa, kita diwajibkan juga untuk qoma Ramadan, ya. Mengisi malam-malamnya dengan tarawih, dengan tahajud, ya, dengan witir, ya, dengan salat-salat yang lainnya, ada salat hajat, salat sunat-sunat yang lainnya. Ini semuanya kita berusaha untuk menegakkan Ramadan. Nah, berikutnya Ramadan juga syahrul jihad wal falah, ya. Saya kira tadi sudah banyak kami sampaikan tentang bagaimana Rasulullah beserta sahabat dan juga para ulama-ulama dan juga para mujahid-mujahid berikutnya, mereka banyak melakukan upaya-upaya penaklukan kota-kota yang lain itu di bulan Ramadan, dan banyak umat Islam mendapatkan kemenangan itu ada di bulan Ramadan. Nah, syahrul Ramadan adalah mudha'afatil ajr, yakni adalah di mana sekali lagi Allah melipat gandakan pahala-pahala, ya, pahala-pahala kepada amalan, setiap amalan yang kita lakukan ini Allah sudah menjanjikan melipat gandakan. Maka ibu-ibu, akhwat-akhwat semuanya, mbak-mbak semuanya, jangan disia-siakan kesempatan ini mumpung Allah sedang obral pahala, ya, sedang obral pahala, sedang menyiapkan banyak hadiah kepada kita orang-orang muslim, orang-orang beriman yang menjalani ibadah Ramadan. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan sekali lagi tinggal 12 hari, ya, tinggal 12 hari, maka jangan sia-siakan waktu ini juga untuk kita banyak berdoa. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah bahwa ibu-ibu dan akhwat semuanya, kita ini masih dalam sekarang masih dalam suasana COVID, ya, suasana COVID. Ini juga harus menjadi perhatian kita juga sebagai seorang Muslim, seorang akhwat, BPKK, dan juga kita semua sebagai kader-kader partai ini juga harus punya kepedulian yang baik terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi selain kita ini membangun hubungan kepada Allah, membangun hablum minallah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, dengan kita mendekatkan diri pada Allah, berbagai amalan ibadah, juga banyak berdoa, namun kita juga tidak boleh lengah, kita tidak boleh hanya sibuk dengan urusan kita juga harus peduli kepada orang lain. Nah, apa yang bisa kita sumbangkan kepada warga, kepada negara, kepada bangsa berkait dengan masalah corona ini, ya. Yang pertama tentu kita ikut berperan aktif dalam menegakkan protokol kesehatan, yakni dengan 5M, ya, 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Maka ibu-ibu kemanapun kita disiplinlah dengan protokol kesehatan. Karena sampai hari ini corona belum selesai. Meskipun vaksin sudah ada tetapi juga belum mencukupi. Belum semuanya mendapatkan vaksin, ya. Bahkan kemarin ketika mau aja uji coba PTM, pembelajaran tatap muka pun, para guru ternyata juga belum semuanya yang mendapatkan vaksin. Baru yang akan melakukan uji coba di kabupaten kota itu ada 5 sekolah yang ditunjuk dari provinsi, ya hanya itu yang mendapatkan, yang lainnya belum. Nah, oleh karena itu ibu-ibu semuanya, akhwat semuanya, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau kita ke masjid begitu, ya, usahakan juga kita tetap patuhi protokol itu, ya. Tidak perlu salaman cipika-cipiku, ya. Tetap pakai masker, di mana masker ini untuk menjaga kita, juga menjaga keluarga kita, menjaga saudara kita, gitu, ya. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Sholatnya juga sementara dengan menjaga jarak, ya, tidak merapatkan soft, tetapi sementara dengan menjaga jarak. Nah, kita juga kondisikan ibu-ibu, ya, agar semuanya ini aman betul. Tentu kita tidak ingin ada klaster baru di sholat taraweh, tentu kita tidak ingin, ya, kita tidak ingin. Dan naudzubillah, semoga Allah menjaga kita karena di bulan Ramadan di rumah Allah, ya,
kemudian juga Allah memberikan banyak keberkahan kepada kita umat Islam. Semoga tidak ada klaster sholat tarawih begitu. Nah, kedisiplinan kita ini juga berarti kepedulian kita ya pada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah gerakan Jogotongo yang ini juga sangat baik untuk menjadi program kita, program BPKK ya, tentang selain Jogotongo ini selain masalah kesehatan tadi dengan kita menjaga 5M juga dengan masalah ekonomi. Ibu-ibu di bulan Ramadan ini biasanya ekonomi akan menggeliat ya karena akan orang banyak berjualan. Entah itu kalau berjualan sup buah, kola, es buah ya, kemudian juga aneka makanan sore ya. Ada gorengan dan macam-macam ini. Mari kita biasakan untuk ngelarisi tonggo ya, ngelarisi tonggo. Jangan kita ojol saja ya. Kita belinya online yang jauh-jauh sementara tetangga kita pada jualan. Nah, ini bagian dari kepedulian kita, Jogotongo itu ya. Jadi ngelarisi tonggo ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk menjaga agar ekonomi di wilayah kita ini tetap bergerak. Kalau Ibu pernah mendengarkan tentang istilah PKM mikro ya, PKM mikro, yakni mikro itu di mana ketika satu RT ini tidak ada kasus maka dikatakan zona hijau begitu ya. Kalau ada 0 sampai 5 kasus dikatakan zona kuning, 5 sampai 10 dikatakan zona oranye, 10 ke atas berarti zona merah. Nah, itu untuk masalah coronanya. Nah, tentu kita ingin perhatian kita tidak hanya masalah coronanya, tetapi juga ekonominya, bagaimana kita ingin satu RT kita ini menggeliat ekonominya, secara sosial kita juga perhatikan, mungkin ada baksos dari BPKK, kita perhatikan lingkungan tetangga terutama. Kemudian juga masalah keamanan, kita perhatikan bersama-sama, karena bulan Ramadan ini juga ternyata banyak juga ya pencuri ya, karena kondisi ekonomi sekarang sedang susah, dan orang-orang kadang ke masjid, rumahnya tidak ada yang jaga dan sebagainya, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, barangkali itu mohon maaf kelewatan ya Mbak ya, mohon maaf. Jadi kelewat 5 menit, mohon maaf. Jadi intinya ibu-ibu bahwa Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita berjihad. Berjihad di sini tidak hanya perang, tetapi bersungguh-sungguh bagaimana mengisi Ramadan dengan baik. Baik kita membangun hubungan kepada Allah, hablum minallah, juga hablum minannas ya. Sehingga baik kita kepada Allah ini berdampak kepada kebaikan kita kepada masyarakat. Maka Rasulullah mengatakan khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah ketika kita ini sudah dekat dengan Allah, maka harapannya kita akan memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khairan kasiran kepada Bunda Ida atas materinya yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan juga inspirasi untuk kita semuanya ya. Bahwa memang benar sekali bahwa ketika melihat keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang begitu besar yang tadi disampaikan oleh Ida, dan mengingat Ramadan sebagai syahrul jihad harusnya menjadikan kita bersemangat ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita, semangat dalam melawan hawa nafsu agar kita bisa mendapatkan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bunda Ida sekali lagi. Kemudian ini masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk tanya jawab. Monggo kepada peserta Kajol semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan ya. Bisa melalui live Zoom ataupun melalui chat. Nanti yang melalui chat akan kami bacakan. Kami persilakan kalau ada pertanyaan dari peserta semuanya. Udah pada kabur kali, tutup semua. Sambil menunggu peserta, kalau ada yang mau bertanya, ini saya bertanya ya Bunda. Ya,
Bunda terkait dengan iktikaf itu ya, kalau ahwat itu apakah harus dilakukan di masjid atau boleh nggak kalau misalnya di rumah itu kita ada musola khusus gitu, kemudian kita melakukan iktikaf itu di musola di rumah kita masing-masing itu boleh apa tidak kalau seperti itu? Ya, baik Mbak Eko. Jadi memang asal mula itikaf itu adalah di Masjid Jami begitu ya. Di Masjid Jami itu tempat yang itu untuk Jumatan ya. Aslinya seperti itu. Tapi memang ada kekhususan bagi akhwat bila tidak memungkinkan ya, bila tidak memungkinkan untuk itikaf di Masjid Jami, masjid, maka kemarin di awal Ramadan kalau tidak salah kita mengikuti kajiannya Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, itu beliau juga mengizinkan, artinya di rumah ada kita punya musola khusus. Nah, kalau akhwat tidak mungkin pergi ke masjid, boleh silahkan kita beriktikaf di musola rumah kita, di musola rumah kita. Apalagi mungkin yang punya anak kecil ya, yang juga mungkin ya banyaklah kalau akhwat banyak. Tapi kalau masjidnya aman ya, kita anak kita juga bisa dikondisikan diajak ke masjid dan semuanya aman dalam arti tidak ada fitnah-fitnah, saya kira tentu akan lebih utama di masjid. Tapi kalau memang ada kendala tertentu, maka dibolehkan untuk akhwat itu beriktikaf di musola rumah kita. Itu Mbak Ika. Oh iya, oke. Terima kasih ya Bunda. Oke. Baik, monggo kepada peserta semuanya, apakah ada yang mau bertanya? Sudah siap-siap masak kali Mbak Eko. Iya. Ya. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksa Mbak Eko. Ya, insya Allah saya kira karena kita sudah 3 kali kajian ini ya. Iya. 3 kali kajian, sehingga mungkin sudah banyak yang didapat dan bahkan dilaksanakan. Ya, bahkan sudah dilaksanakan. Ya, tentu mungkin tidak perlu banyak bertanya, tetapi langsung menjalankan. Itu harapannya. Iya. Insya Allah tadi yang disampaikan oleh Bunda Ida juga sudah cukup lengkap ya, sudah banyak sekali dan insya Allah banyak sekali penjelasan yang bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang disampaikan, barangkali akhwat dan ummahat semuanya insya Allah sudah dan semoga menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semuanya untuk mendapatkan ibadah terbaik kita di penghujung Ramadan ini ya. Dan insya Allah semoga kita semakin semangat, semakin ke ujung semakin semangat gitu ya. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bunda Ida atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, Bun. Oke, terima kasih atas ilmunya, silaturahimnya pada kesempatan siang hari ini. Sedikit pesan ya Mbak Eko ya. Ya, oke Bunda. Alhamdulillah, jadi sekali lagi, sebentar lagi kita masuk 10 hari terakhir. Dan pada kondisi sekarang ini masih kondisi musibah ya, kondisi corona. Maka mari kita manfaatkan 10 hari terakhir untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jika kita semuanya umat Islam berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, semoga Allah mendengarkan, membukakan pintu langit, mengangkat musibah dari muka bumi ini. Amin. Amin, amin. Jalani kegiatan normal seperti sedia kala. Mungkin itu Mbak Eko. Jadi mari kita terus berusaha untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita dan mengangkat virus yang itu merupakan juga tentara Allah diangkat dari muka bumi. Dan yang kedua, yang kedua bahwa kita pemerintah memberlakukan tentang mudik ya, tentang aturan-aturan yang ketat dengan mudik ini. Mari coba kita ikuti aturan tersebut karena itu juga untuk kebaikan kita bersama. Kita bersabar dulu ya, bersabar dulu untuk tidak bertemu langsung, berkunjung langsung ya, rumahnya jauh ya. Rumahnya jauh, kita tahan dulu
karena memang kita khawatirkan ada kerumunan yang dilakukan oleh banyak orang. Dan ada klaster-klaster baru ya. Ini 2 minggu kemarin kan sempat mengalami kenaikan karena sebelum Ramadan kan pada nyadran ya, pada nyadran. Iya, iya. Kumpul di makam dan sebagainya, ternyata ada mengalami kenaikan lagi. Nah, kita khawatir nanti kalau Idul Fitri ini orang tidak mengikuti aturan pemerintah, itu akan juga mengalami kenaikan. Tentu kita tidak ingin. Kita ambil pelajaran di India ya, di mana orang merasa sudah turun, ya mereka beramai-ramai di Sungai Gangga, 5 juta orang berkumpul tanpa masker, dan akhirnya sekarang meledak lagi, dan bahkan 1 jam setiap per jam mereka meninggal 117 orang setiap jamnya begitu ya. Kasusnya luar biasa meledak ini karena upacara keagamaan. Nah, kita tidak ingin umat Islam itu menjadi sumber dari malapetaka itu. Nah, maka mari kita bersabar setelah Ramadan ini kita penuhi dengan sebaik-baiknya dengan doa-doa kita. Semoga Allah menjadikan kita bertakwa, mentaati aturan-aturan Allah, juga aturan-aturan pemerintah. Perkataan Mbak matur nuwun. Nggih, matur suwun Bunda. Ya. Baik, Ahwat dan Ummahat semuanya, alhamdulillah untuk kajian online kita siang hari ini sudah berjalan lancar dengan baik dari awal sampai akhir ini. Alhamdulillah dengan materi yang sangat luar biasa dari Bunda Ida, insya Allah menjadi motivasi, penyemangat, inspirasi bagi kita semuanya. Baik, kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada Bunda Ida. Permohonan maaf dari kami. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Ya, dan insya Allah kita juga semoga berjumpa di lain kesempatan dalam kajian online yang lain ya. Kemudian karena berhubung waktunya sudah cukup ini ya, insya Allah sudah jelas dan sudah banyak yang kita dapatkan. Mari kita akhiri kajian online siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Bunda Ida sekali lagi dan juga kepada peserta semuanya. Afwan minkum atas segala khilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit Mbak Ika ya. Terima kasih. Ya Bunda, nggih matur suwun. Aku langsung live ya, mau kuliah soalnya. Iya Mbak El. Izin live Mbak Eka. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bunda.